Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, kembali lagi dengan Ibu Aisyah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah anak-anak berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat-alat yang diperlukan. Langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Kita perlu mengingat poin-poin penting ini. Yang pertama, pembicaraan di depan umum. Yang kedua, penyampaian suatu informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, dilakukan oleh ahli atau yang sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, melibatkan banyak orang. Yang kelima, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari poin-poin tersebut, kita bisa rangkai menjadi sebuah pengertian teks ceramah. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian teks ceramah. Teks ceramah anak-anak memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan atau tesis, yang berisi tentang isu dan permasalahan serta pandangan umum sang penulis. Nah, yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Dalam bagian isi ini, biasanya dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga atau keempat. Pada bagian isi ini berisi tentang pendapat-pendapat sang penulis yang disertai dengan fakta dan data. Nah, yang terakhir adalah simpulan atau penegasan kembali. Pada bagian simpulan ini biasanya terletak di paragraf paling akhir. Di paragraf simpulan seperti biasanya berisi sebuah simpulan dan penutup atau pendapat sang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Yang kedua adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan. Yang ketiga, kata yang menunjukkan hubungan argumentasi ditandai dengan konjungsi atau kata hubung. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata persuasif. Kata ganti orang pertama dan kedua seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi teks eksplanasi. Kata ganti orang pertama adalah saya, aku, beta, dan kata ganti orang kedua yang digunakan adalah jamak seperti hadirin, kalian. Kemudian adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan. Misal, pada ceramah Ibu kali ini, Ibu ingin mengangkat topik COVID-19 atau pencegahan COVID-19. Nah, di dalam teks ceramah itu akan muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan COVID-19 seperti PSBB, lockdown, new normal, adaptasi kebiasaan baru, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kata yang menggunakan hubungan argumentasi ditandai dengan konjungsi atau kata hubung. Seperti ada 3 macam konjungsi. Yang pertama, konjungsi sebab seperti karena, sebab, oleh sebab itu, jika, maka. Contohnya, jika saya tidak menggunakan masker, maka saya akan diberi sanksi oleh petugas yang berwenang. Nah, yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini seperti sesudah, setelah, kemudian, setelah ini, setelah itu. Contohnya, setelah saya bertemu dengan orang banyak, saya akan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Selanjutnya yaitu konjungsi perbandingan seperti tetapi, melainkan. Nah, contoh kalimatnya adalah walaupun saya sudah menjaga jarak dengan orang banyak, tetapi saya masih tertular COVID-19. Kaidah selanjutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental ini untuk mengekspresikan respon terhadap suatu tindakan seperti berharap, berpendapat, mengagumkan. Nah, contoh dari kata kerja mental ini adalah saya berpendapat bahwa kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, kaidah yang terakhir adalah penggunaan kata persuasif. Kata persuasif ini bertujuan untuk mengajak dan membujuk seseorang untuk mengikuti apa yang telah kita katakan. Contohnya adalah sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Contoh kalimatnya, hendaknya kalian mengikuti saya untuk
Laksanakan protokol kesehatan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Semoga penjelasan Ibu bisa